siapapun yang mengatur ini semua, saya yakin tidak akan lepas dari hukum alam. Sebesar apapun mereka, sepintar apapun mereka, sekaya apapun mereka, tidak akan bisa mengalahkan makar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangun Pak, ini negaranya orang banyak, ini negara yang rumahnya orang banyak, bukan rumah Anda sendiri. Kita juga ada kesalahan ya, kita ada kesalahan terlalu apatis juga sama mereka ya. Hello, good morning. Hello, good morning. Today is Friday. Today is Friday, 5th September 2025. Now time is about beep and a beep beep today. We meet again at with the fit today. Oke, ini adalah kondisi lingkungan di sekitar kita, di studio alam kita. Cukup lengang dan sepi. Ya. Dan seperti kita rasakan di media sosial masih ramai dengan banyak susulan-susulan info, berita, buzzer-buzzer, things gitu ya. Kemudian juga anti demo segala macam mulai muncul, warna-warna baru mulai muncul. Ya, itu adalah bagian dari proses ya. Dari proses, ada yang pro dan kontra, ada yang skeptis, ada yang apatis juga kayak gitu. Jadi tinggal kita kuat-kuatan untuk perubahan yang lebih baik. Yang pasti kalau saya sendiri intinya pengen rakyat ini lebih baik, dan juga DPR ya. DPR juga lebih baik juga. Presiden semoga lebih baik juga, merangkul orang-orang yang tepat gitu ya. Memperkerjakan orang-orang yang lebih kompeten. Melingkari dirinya dengan orang-orang yang benar, dengan orang-orang yang memang pekerjaannya begitu ya, bukan hanya sekedar titipan. Karena sebenarnya kalau dipikir-pikir, dia mengelilingi dirinya dengan orang-orang gak kompeten itu, bukannya itu adalah langkah awal menuju kegagalan pemerintahan ya. Ini kan negara ya, bukan istilahnya bukan rumahnya sendiri gitu ya. Kalau misalnya Indonesia ini rumahnya sendiri, ya silakan tempatkan ini ke sini, ke situ, ke situ. Karena kalau yang hancur ya rumah dia sendiri gitu. Tapi ini kan negara ya, rumahnya orang banyak gitu ya. Rumahnya orang banyak, 300-an juta orang gitulah ya, kurang lebih demikian. Jadi harusnya lebih dipikirkan lagi. Ayolah, bangunlah ya Pak, bangunlah, bangun. Oke, perjalanan pasti masih panjang dan banyak orang-orang ingin melemahkan ya. Orang-orang yang minderan, orang-orang yang gak punya kepercayaan diri, orang-orang yang lemah jantung kayak gitu ya. Yang pasti selama kita menjalankan semua ini dengan damai sesuai dengan konstitusi, menurut saya tidak ada yang perlu ditakutkan ya. Itu sih prinsip saya. Tidak tahu kalau punya planning lain atau mungkin ada kegelapan-kegelapan lain yang sedang diatur gitu ya. Tapi apapun itu, siapa yang mengatur, saya yakin mereka tidak lepas dari hukum alam kok ya. Mau sebesar apapun itu tidak akan bisa mengalahkan Tuhan Sang Maha Pencipta. Mau sebesar apapun mereka, sekaya apapun mereka, kalau dalam agama saya tidak akan mengalahkan makar Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Oke, dan seperti biasa hari Kamis kemarin saya sudah posting ke Dread Coachella Sandra tentang cara mengeksekusi Dilot. Bisa dibaca sendiri ya. Banyak ragamnya, banyak macamnya, dan seiring dengan pengalaman Anda, jam terbang Anda, nanti akan memiliki metode sendiri gitu ya. Caranya gimana kayak gitu ya. Intinya bagaimana agar nervous system Anda itu lebih rileks ya, tidak terstimulus dengan intensitas tinggi melulu gitu. Nervous system Anda itu lebih cooling down. Oke, silakan follow dan dibaca sendiri ya di Dread Coachella Sandra edisi Kamis tanggal 4 September 2025. Dan tadi kita udah sentil tentang social talk. Untuk saat ini saya lebih fokus nonton di YouTube ya. Ternyata di sana itu banyak sekali spill tentang pemerintahan kita yang cukup membagongkan dengan segala dinamikanya seperti itu ya. Dan gimana pun saya masih apresiasi pemerintahan sekarang karena tidak ngeban media kayak YouTube gitu ya. Kemudian tidak ngeban
Instagram, kemudian tidak ngeband apalagi, Thread, masih dikasih lah kita corong untuk bersuara seperti itu ya. Kalaupun ada yang di ban-ban, ya mungkin karena memang mungkin terbukti memprovokasi atau apapun itu. Kalau buat saya, orang-orang sipil seperti saya yang tidak punya kekuatan apapun, tidak punya kekuatan dana, tidak punya kekuatan massa, apalagi follower saya cuma segitu-gitu aja kan, ya sangat berlebihan sekali kalau sampai di ban gitu ya. Jadi kasihlah orang-orang seperti saya, terutama sipil ya, harus dikasih ruang dan juga didengarkan justru, karena orang-orang seperti saya ini nggak berbahaya gitu ya. Kita cuma pengen perbaikan, baik di atas maupun di bawah. Kita pengen perbaikan di tetangga-tetangga saya, ada perbaikan gitu ya. Masih banyak orang miskin yang perlu dibantu di sini. Kemudian juga kadang kami penolongnya juga kekurangan gitu ya untuk menolong mereka gitu. Kasih kemudahan kami untuk bisa menolong orang-orang di sekeliling kami itu dengan kekuatan lebih gitu ya. Kalau kami punya banyak dana, pasti juga makin banyak orang bisa kami tolong. Di sisi lain juga kalau dananya tersebar merata di masyarakat, sudah tidak ada lagi yang perlu kita tolong atau makin sedikit orang-orang yang perlu pertolongan kita. Bukankah seperti itu, bukan? Intinya kalau dana ini kerannya lebih dibuka ya, nggak pelit sama rakyat gitu, saya yakin tidak akan kesulitan gitu ya. Dan juga akan semakin sedikit orang-orang yang akan kita bantu karena mereka sendiri sudah mandiri seperti itu ya. Untuk hiburan, sekarang tanggal 5 dan Wednesday season 2 part 2 sudah tayang dan saya sudah mulai nonton, sudah nonton 2 episode dan tentunya seru sekali. Tapi di sisi lain juga distract dengan postingan-postingan di YouTube ya, yang cukup membuka mata. Jadi ya itu yang sekarang saya pantau ya. Gitu. Intinya buat saya masyarakat harus berani speak up sekarang ya. Gunakan media sosial itu untuk speak up. Even Anda introvert, penakut begitu ya untuk memulai sesuatu, coba deh dilatih dirinya untuk menulis saja gitu. Apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda rasakan, tulis aja gitu ya. Kalau saya sih saya berusaha untuk tidak baper karena saya mencoba untuk orang ini maksudnya apa ya, kenapa dia takut sama gerakan Pink and Green, kenapa ada orang yang gak suka sama gerakan Pink and Green, kenapa dia apatis, kenapa dia skeptis gitu ya. Seperti itu yang coba saya selami gitu. Jujurly gerakan Pink Green ini kan tidak akan ada kalau DPR sendiri, parlemen, wakil rakyat itu tidak menutup diri ya. Apapun yang terjadi sampai saat ini itu tidak lebih karena peranan parlemen yang kurang berperan aktif gitu pada masyarakat. Menutup diri, terlalu sibuk dengan ekonominya sendiri, terlalu sibuk dengan belanja-belanjanya, terlalu sibuk dengan kehidupannya sendiri. Rakyat itu kayak justru kita disuruh melayani mereka itu raja kan. Hal seperti itu yang menurut saya kayak mindset zaman batu gitu. Padahal kalau di negara-negara maju wakil rakyatnya kayak apa coba, mereka itu pakai angkutan umum gitu ya, mereka itu udah yang kayak orang-orang biasa begitu ya. Nah itu yang sangat disayangkan ternyata terjadi di negeri ini. Ya notabene kita itu kan orang timur gitu ya, bahkan bisa dikayak orang Jawa gitu ya. Orang Jawa hedon itu aneh loh, karena biasanya orang Jawa itu adab asor ya, biasanya orang Jawa itu adab asor. Intinya kita pengen perubahan ini berjalan lebih baik gitu ya. Kita lihat tetap di sisi lain juga kita harus pantau pekerjaan mereka, updatean dari beliau-beliau gitu ya, pelayan kita gitu, untuk memantau mereka sudah ngapain aja, apakah mereka mendengarkan kita gitu ya, karena itu udah tugasnya rakyat juga gitu. Kita terlalu cuek dengan kerjaan mereka, kita juga asik juga gitu, makanya mereka asik juga dengan kehidupan mereka gitu. Itu yang juga harus kita perbaiki dari diri kita. Kita harus lebih aware lagi dengan kerjaan mereka ngapain gitu. Ada salahnya kita yang terlalu asik dengan kehidupan kita, sehingga mereka juga asik dengan kehidupan mereka gitu ya. Jadi ini adalah momen kita untuk merubah diri agar kita lebih mengawasi kerjaan mereka ya. Karena itu udah tugas kita. Kalau kita tidak mengawasi mereka, siapa lagi ya kan? Karena kan mereka yang pegang negara ini, karena mereka kan yang menggunakan dana dari rakyat kayak kita gitu ya. Silakan di follow akun Thread saya, Coachellas, kemudian juga Elasandra Official. Kalau seandainya Anda curious dengan POV saya,
Silakan di follow di situ ya. Dan dampak dari Dread ini kita banyak menemukan warganet yang pinter-pinter ya. Oh my god, mereka bisa jadi adalah gen milenial, mereka adalah Gen Z, kemudian juga Alpha, next will be Beta. Oleh karena itu gunakanlah media sosial itu dengan sebaik-baiknya gitu ya. Pamerkan kecerdasan kamu ya untuk bisa memberi value added pada masyarakat, itu memberi benefit pada masyarakat. Misalnya kamu cantik nih, oh gue cantik, oke. Akhirnya kamu ngajarin orang supaya ikut cantik kayak gitu. Terus kamu kaya nih, kamu kaya, oke, caranya gimana orang bisa ikutan kaya kayak kamu kayak gitu ya. Kemudian kamu pinter nih, kamu pinter, kemudian kamu ngajarin orang agar orang itu bisa sepinter kamu kayak gitu. Apalagi misalnya kamu ini wise orangnya, kamu wise ya, kemudian kamu ngajak orang untuk bisa se-wise kamu kayak gitu ya. Jadi tren-tren pelongo-pelongo di depan apa gitu ya, semoga selegas terkikis ya. Saya juga pelongo-pelongo di sini. Jadi apapun yang Anda miliki yang bisa bantu masyarakat, keluarkanlah di medsos ya. Kira-kira demikian. Oke, untuk saat ini sampai di sini dulu. Saya mau lanjut jalan-jalan sebentar ya. Untuk saat ini nggak ada orang sama sekali kondisinya. Sampai di sini dulu. Thank you for watching. See you. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang, mas intanya tergenang. Thank you so much. Thank you, don't need to. Thank you.